Shalom, selamat malam sahabat curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami tim podcast curhat bersama New Life yang akan menemani Anda dimanapun Anda berada. Dan buat sahabat curhat yang mau curhat, yang mau minta didoakan, yang mau konseling, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, serta subscribe nih channel YouTube New Life Batam supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa, yang tentunya akan membagikan nilai-nilai buat setiap kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, dan selamat malam sahabat curhat bersama New Life dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya nih Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Oh, luar biasa Bu, pada malam hari ini ya kita mau ngangkat tema nih yang lagi rame diperbincangkan di mana-mana. Mertua PS menantu. Kok VS tuh? Versus gimana ya Bu? VS Kok kayaknya berlawanan seperti itu ya Biasanya kan mertua love menantu gitu ya. Ini kok VS gitu. Iya, karena di media sosial ini yang diumbarkan adalah tentang perseteruan antara mertua dan menantu Bu. Nah, jadi yang mau ditanyakan nih Bu, sebenarnya kan saya nggak tahu juga ya Bu, karena saya juga belum punya mertua dan saya juga belum punya menantu. Mau cepet-cepet. Mau cepet-cepet. Kalau misalnya ya Bu, menikah, seorang pria dan wanita menikah itu baiknya tinggal di mana sih Bu? Apakah ikut di rumah mertua, atau misalnya ikut di rumah orang tua si perempuan, atau mungkin lebih baik ya udah deh ngontrak aja dulu gitu, misah dari kedua belah pihak supaya nggak ada ganggu, atau bagaimana baiknya supaya jauh-jauh dari kata mertua nih? Sebenarnya menantu, mesti ini menantu perempuan ya benar ya, dan mertua perempuan ya. Mestinya kan nggak ada ya masalah ya, tapi kalau di dalam kehidupan seharian di daily life itu banyak ya terjadi ya perselisihannya antara menantu dan mertua. Makanya kalau saya pribadi seperti itu, lebih baik kalau ada seorang pria dan wanita pada saat mereka mengikat perjanjian untuk menikah gitu ya. Menikah itu artinya kan bukan cuma menikah dipersatukan, tetapi membina satu keluarga baru seperti itu ya. Membina satu keluarga baru kalau sesuai dengan kebenaran firman ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, begitupun dengan sang istri gitu yang bersatu dengan suaminya. Kalau sesuai dengan kebenaran firman berarti yang suami keluar nih dari keluarga ya, terlepas dari tanggung jawab lagi ke orang tua, begitupun yang perempuan, dan mereka bersatu membina menjadi keluarga yang baru. Nah, sebaiknya kalau menjadi keluarga yang baru, sebaiknya sih kita tinggalnya jangan gabung, sebaiknya dengan mertua, baik mertua dari pihak laki-laki ataupun perempuan sebaliknya. Memang seringkali banyak pertimbangan ya, kadang-kadang banyak orang terlalu idealis ya. Kalau mau menikah, kalau sudah punya rumah gitu, kalau belum punya rumah ya udah gabung nih sama papa mama gitu ya, biar bisa hemat dalam segi biaya, dalam segala biaya kan. Nah terus kalau nanti punya anak kayak gitu, bisa juga nih papa mama bantuin. Nah memang kelihatannya good idea seperti itu ya. Secara pikiran kenapa tidak, tetapi pada saat kita menjalannya ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan seperti itu kan. Karena kalau kita lihat ya, pada saat mamanya saya, mungkin kalau nggak serumah sama anak, everything is okay ya. Kita bisa berjalan, bisa hubungan baik-baik aja. Tapi begitu kita satu rumah, seringkali dikatakan yang jeleknya kelihatan ya, karena setiap hari kita berkumpul, setiap hari bareng seperti itu. Begitupun dengan kehidupan seorang mertua dan menantu ya, begitupun sebaliknya ya, mesti ada aja ya. Jadi sebaiknya kalau kembali lagi, kalau seorang laki-laki dan perempuan mau membina rumah tangga yang baru, sebaiknya mereka keluar gitu dari rumah masing-masing dan membina satu keluarga baru. Meskipun ya belum punya rumah nih, gimana ya udah ngontrak aja, meskipun bukan ngontrak
sewa kos nih satu kamar yang kecil nggak masalah. Seperti itu, dimana mereka pada saat mereka bersama-sama nih menjadi satu keluarga baru ya. Dulunya yang laki-laki kan tinggal sendiri, yang perempuan juga ya, sekarang bersama-sama, jadi segala biaya, segala apa-apa kan ditanggung bersama sudah gitu ya. Mereka juga harus menemukan satu pola rumah tangga seperti itu ya. Nah, dengan mereka punya rumah, maksudnya tinggal terpisah ya dari orang tua, itu mereka bisa membentuk satu hidup yang mandiri dengan polanya mereka, polanya suami dan istri ini yang baru seperti itu ya, sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Nah, kalau kita tinggal bersama mertua apa orang tua, otomatis intervensi dari orang tua itu pasti ada seperti itu ya. Apalagi mungkin kalau sudah punya anak, nah tambah lagi cara mendidik anak juga bisa jadi masalah, cara kita ngurusin rumah tangga bisa jadi masalah. Karena apa? Dalam satu rumah, mamanya mertua nih ya, mertua itu kan yang ngatur biasa, yang di rumah, yang ngurusin rumah, yang ngatur rumah. Nah, pada saat anak laki-lakinya menikah dan membawa istri yang masuk ke rumah, otomatis nih yang istri ini juga pengen loh ngatur rumah seperti itu. Sementara di dalam itu cuma ada mertua perempuan seperti itu. Nah, seperti kalau kapal ya, kalau kapal ada dua nakoda kan bingung nih mau dibawa kemana tuh kapal. Yang nakoda yang pertama belok kiri, yang kedua belok kanan. Nah, terus mau gimana seperti itu. Nah, begitupun dalam kehidupan rumah tangga kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya sesuai dengan kebenaran firman, untuk yang membina keluarga baru seperti itu sebaiknya terpisah sehingga juga mandiri ya, mandiri dalam segala hal. Umpamanya kalau sudah berjalan, mereka sudah memperoleh satu pola dalam, dan tentunya pola dalam rumah tangga, tiap rumah tangga itu nggak sama seperti itu. Rumah tangga saya mungkin sama rumah tangga Anda pasti nggak sama, meskipun mungkin kita secara karakter gitu ya hampir-hampir mirip seperti itu, tapi pasti pola dalam kita ngurusin keuangan, dalam menyelesaikan masalah, dalam mendidik anak pasti nggak sama. Tapi berjalan seiring dengan waktu, anggaplah kalau suatu hari sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, pasti pasangan ini kan sudah punya pola tersendiri seperti itu. Kalau terus orang tua sudah mulai usianya tua seperti itu, perlu nih didampingin, akhirnya mereka tinggal sama kita, nggak apa-apa. Tapi kalau masa-masa baru menikah, yang mestinya sebaiknya menemukan pola sendiri, settle dulu semuanya, baru ada orang lain. Nggak cuma keluarga, ada juga kadang ada ipar yang tinggal bersama, itu juga bisa jadi masalah ya kalau antara suami dan istri itu nggak dewasa kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita udah pisah nih Bu ya, kita udah pisah rumah gitu ya, udah nggak tinggal sama mertua, tapi kadang-kadang mertua masih suka ikut campur nih, misalnya suka telepon anaknya, gimana keadaan rumah kayak gitu, masih suka intervensi, masih suka ikut campur, terus nanti si mantu perempuannya ini diomelin, kamu kok gini ngurus suami apa gitu, kayak gitu. Nah, gimana sih menghadapi mertua yang rada-rada misalnya galak atau sensian sama kita gitu? Tentu saya percaya bahwa mertua itu pasti punya maksud yang baik ya, kayak gitu ya. Bukan maksudnya ikut campur untuk merusak rumah tangga anak, enggak. Tentunya dia pengen rumah tangga anak tuh langgeng gitu ya, bahagia seperti sekarang. Tapi kadang-kadang caranya si mertua ini nggak sesuai dengan caranya kita ya. Jadi timbul selisih seperti itu ya, karena ya saya percaya awalnya pasti maksudnya baik. Nah, kalau seperti itu, kalau orang tua ya, sampai mungkin secara teori kita tahu bahwa seorang orang tua pada saat anaknya sudah menikah, tanggung jawabnya selesai untuk anak. Jadi anak itu sudah punya rumah tangga sendiri, biarlah dia ngurus rumah tangganya sendiri gitu. Orang tua secara tanggung jawab sudah selesai, secara kewajiban sudah nggak ada. Tetapi faktanya gitu ya, orang tua tuh pasti akan tetap ngurusin, perhatikan anaknya kayak gitu, nanya ada masalah apa, itu pasti sampai kapan sampai beliau dipanggil Tuhan seperti itu. Nggak ada yang pernah yang namanya tugas orang tua selesai dan orang tua diem nggak ngurusin anaknya lagi, itu nggak pernah ada. Termasuk kayak kalau dalam keluarga kami, termasuk mertua saya gitu ya, beliau pada saat sekarang kan berduanya sudah berpulang ya, pada saat beliau ada, pada saat itu beliau kadang telepon, Ervi gimana keadaannya, ada masalah nggak, anak-anak bagaimana, meskipun mungkin dia lihat kami baik-baik aja, tapi tetap pertanyaan itu ada. Mereka pengen apa sih yang
yang mereka bisa bantu seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita pikir kita punya masalah, kita bisa menyelesaikan sendiri, it's okay. Ya, tapi mereka karena rasa sayangnya makanya pingin menjadi ada masalah dari anak, menantu, mereka pingin menjadi jawaban gitu ya, bisa membantu. Tapi di kitanya kadang kita juga pinginnya mandiri, ngapain sih mama, papa cerewet ya, kepo-kepo kayak gitu. Padahal maksudnya mereka baik. Nah, kalau seperti ada mertua yang seperti itu, yang memang kepo, ya udah kita sebenarnya saya sebagai istri, kalau dulu memang mertua saya itu, kalau saya bisa cerita ya, antara mertua saya dengan orang tua saya, yang lebih mengurusin itu adalah mertua saya. Kalau orang tua saya nggak begitu seperti itu. Orang tua saya mungkin ya berpikirnya lebih luas gitu ya. Ya udah kamu menikah ya udah seperti itu. Kalau ada perlu kamu ngomong. Tapi orang tua saya jarang nanya-nanya. Tapi tidak ada mertua saya. Mertua saya sampai hal yang detil dia pengen tahu dan dia pengen kita ngomong sama beliau gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang kadang-kadang menurut saya juga ngapain sih ini tanya-nanya ya, bukan hal esensi juga, kadang saya juga malas cerita. Tapi dari sana saya belajar gitu ya, bagaimana pada saat mertua saya kelihatannya kepo, saya belajar bahwa beliau itu sebenarnya sayang sama kita, dia care sama kita. Nah, pada saat kita punya pola pikir bahwa beliau itu bukan mau kepo kok, bukan mau menjerumuskan kita, bukan mau membuat kita bermasalah, tapi beliau itu pengennya kehidupan kita itu lebih baik seperti itu. Pada saat kita memikirkan hal ini dan itu ada dalam kepala kita gitu ya, dan pada saat mertua kepo, kita nggak akan bereaksi sampai marah, baper karena mertua kok ngurus-ngurus, karena kita tahu bahwa maksudnya baik kok seperti itu. Itu yang memang saya secara pribadi itu yang saya terapkan ya, meskipun secara kadang-kadang kenapa seperti itu, tapi saya ingat lagi bahwa mertua saya cuma maksudnya baik kok. Ngapain sih orang yang bermaksud baik, ngapain sih kita pandangan yang buruk gitu ya, berpandangan yang buruk tentang beliau, kan kasihan seperti itu. Dan juga kalau memang menantu ya, kalau saya dulu menantu, kalau saya sampai ada masalah dengan mertua saya, kan yang kasihan kan juga suami nantinya ya, serba salah ya, mau pihak satu ini mama, yang satu istri, kan dia berada dalam posisi susah gitu. Makanya kalau dulu itu mungkin memang setiap kita nggak sempurna ya, mertua saya pun juga banyak kelebihan, ada juga kekurangan. Mungkin kadang-kadang saya juga bisa komplain sama suami saya, kok mama kayak gini sih, kadang-kadang saya komplain. Jadi suami saya bilang gini, udahlah, maksud mama itu baik, beliau tuh reminder, sudahlah, hal yang nggak esensi jangan dipermasalahkan gitu. Toh kebetulan sih kalau mertua saya kan dulu tinggalnya kan beda kota ya, ya jadi kalau datang temporary ya datang, nanti 2 tahun sekali datang, tinggal di rumah 1 bulan. Suami saya cuma bilang, cuma 1 bulan aja kok, kamu sabar-sabar aja, nggak apa-apa kayak gitu, jangan ada masalah lah, senengin orang tua semasa mereka masih hidup. Mereka kalau mau berkenan aja nih datang ke Batam kayak gitu, tinggal bersama kami, itu udah maksudnya anugerah kan. Tapi kadang-kadang sikap maksud baik mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kadang-kadang kita memikir bahwa kenapa sih orang tua seperti itu. Jadi tergantung pola pikir kita gitu. Baiknya kita lihat bahwa mertua meskipun cerewet kelihatannya, kepo, pingin ngurus, pingin intervensi, mereka punya maksud baik. Aman deh kalau kita punya pola pikir seperti itu. Nah, tapi kalau kita mikirnya jangan-jangan nih ada kayak gini, jangan-jangan mertua saya kayak gini, nah itu kita sendiri yang susah karena dari pikiran mempengaruhi tindakan kita. Betul. Jadi kita sama mertua agak-agak jutek gitu, jutek, agak sinis, kalau ngomong mungkin agak kasar seperti itu, otomatis hubungan jadinya nggak baik. Nah, kan susah juga kitanya nanti ya, wong sama mertua itu kan sebenarnya itu kan orang tua kita sendiri ya, memang orang tua dari suami, tapi pada saat laki-laki dan perempuan menikah itu berarti orang tua suami menjadi orang tua kita, dan kita pun juga dianggap anak kan sama mertua seperti itu. Jadi jangan semua berasal dari pola pikir kita, punya pola pikir yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Otomatis mungkin orang bilang memang banyak crash antara mertua dan menantu, tapi kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan gitu, saya percaya bahwa nggak ada kok masalah antara mertua dan menantu seperti itu sih. Karena mungkin yang viral, yang banyak beredar di media sosial, pertentangan antara mertua dan menantu, padahal mungkin di
dunia juga masih banyak yang hubungan antara mertua dan menantu itu sebetulnya baik-baik aja mungkin ya Bu, harmonis, tapi mungkin nggak terekspos kalau yang pas itu lagi enggak harmonis itu kan yang terekspos seperti itu kan. Iya sih, malahan tidak semua sih memang yang memang seperti Anda bilang memang tidak terekspos. Jadi kelihatannya karena sering diekspos adalah mertua dan menantu itu berlawanan. Akhirnya kita punya image bahwa mertua dan menantu itu kayak kucing sama anjing yang nggak bisa ketemu ya, padahal nggak segitunya gitu. Saya melihat bahwa banyak kok mertua yang begitu menyayangi menantunya, seperti begitupun menantu bisa menyayangi mertua sebagaimana dia menyayangi mamanya sendiri, papanya sendiri, seperti itu kan. Jadi kalau sebenarnya dari kita juga sih, kalau kita memang menganggap mertua kita sebagaimana kita menganggap orang tua kandung kita, mereka pasti bisa merasakan kan seperti itu ya. Dan juga mereka kalau ngerasakan kita memang benar-benar menyayangi mereka dengan tulus, nggak mungkin kan mereka membalasnya dengan sinis lah, jutek lah, seperti itu. Jadi tergantung kita, dan juga kita sebagai menantu harus bawa diri ya. Mertua kan kita perlu hormati ya sebagai orang tua, dan kita percaya bahwa orang tua, meskipun orang tua dari suami, itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan taruh di dunia ini buat kita, seperti itu sebenarnya kan, tanpa kita sadar. Cuma kadang-kadang kita lupa, oh ini mah orang tua suami kayak gitu. Sebenarnya mereka adalah wakil Tuhan yang bisa reminder kita pada saat jalan kita mungkin mulai melenceng ya dari kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Nah, buat sahabat podcast nih, luar biasa kalau misalnya sahabat podcast mungkin punya pengalaman tentang hubungan mertua dan menantu, boleh langsung komen di kolom komentar ya di channel YouTube New Life Batam, atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan gimana sih cara menghadapi mertua, atau gimana cara jadi menantu yang baik, yang disayang. Boleh juga tulis komentarnya di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, nanti akan dijawab langsung oleh tim curhat bersama New Life ya. Atau mungkin kalau misalnya di channel YouTube New Life Batam nanti bisa dibaca oleh semua orang, saya mau yang lebih tertutup deh, langsung aja hubungi 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Saya ulangi di 0819 081 7-nya 4 kali 1, bisa melalui WhatsApp atau telepon. Iya. Kita kembali lagi ke pertanyaan Ibu, menantu versus mertua. Seneng banget ya Belajar Bu sebelum punya mertua dan punya menantu. Iya, punya menantu. Tapi dari saya melihat kehidupan seperti itu, saya cuma mikir, ntar kalau suatu hari kan saya juga punya anak gitu ya, anak laki-laki, anak perempuan. Salah satu kalau saya punya menantu, saya pikir aduh janganlah kita terlalu kepo gitu ya, terlalu ngurusin. Mungkin kan sekarang zaman kan sudah berbeda ya, kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin intervensi it's okay ya, sekarang kan nggak semua orang ya feel free ya untuk diintervensi, dimana hal-hal yang memang kita bisa ignore, bisa cuek, ya udah kita tutup mata aja gitu ya, nggak semua dikritik kayak gitu. Biasa kan mertua kan ngerasa bahwa pengalamannya beliau kan lebih banyak kayak gitu kan, sehingga apapun yang kita kerjakan sehingga itu salah, mestinya kayak gini, cara masak lah, cara mendidik anak lah, cara berbicara lah, seperti itu. Saya pun juga kadang-kadang juga diberitahu kayak gitu, cuma saya cuma belajar bahwa mertua saya tujuannya kebaik gitu kan, membuat kehidupan saya lebih baik, kenapa enggak saya dengerin. Ya kan, daripada saya ngelawan ke mertua, toh nggak ada untungnya, seperti itu ya kan. Jadi perlu juga sih kedewasaan kita ya, kalau pada saat kita mungkin masih mempertahankan harga diri, mertua aku kayak gini-gini, nah itu pasti ada masalah ya kayak gitu. Jadi itu tips untuk menjadi menantu idaman ya Bu. Untuk menjadi mantu yang disayang, atau mungkin yang akrab, harmonis, itu kita harus bereaksi dengan benar gitu ya, harus benar bawa diri seperti itu. Meskipun seringkali kadang kita aduh kok harus seperti ini ya udahlah gitu kan, apalagi ya itu kan adalah orang tua kita ya. Jadi kita melayani mertua, orang tua itu selagi mereka masih hidup seperti itu kan. Kalau mereka sudah nggak ada, kita mau berbuat baik seperti apapun kan sudah nggak bisa kayak gitu kan. Ada nggak sih peranan dari suami kita sendiri gitu ya,
yang bisa mempengaruhi kita, misalnya supaya kita jadi baik sama mertua, atau bisa membuat kita sama mertua itu jadi hubungannya nggak rumit gitu. Peran suami kita peran gitu suami, ya. Iya. Ada pastilah, pasti ada lah ya. Bagaimana umpamanya kalau istri lagi ngoceh-ngoceh tentang mertuanya, tentang mamanya suami berarti ya. Jadi suami itu bagaimana dia bisa mengambil posisi di tengah, nggak mihak ke mama juga nggak mihak ke istri, tapi dia bisa memberikan pandangan-pandangan yang benar sesuai dengan firman kayak gitu ya. Tapi kalau suami malah istri sudah marah, sudah maksudnya nggak seneng sama mertua, suami malah mengompori lah, itu kan pasti nggak mendatangkan kebaikan. Jadi peran suami juga perlu banget sih dalam hal ini gitu ya. Kalau nggak ada masalah sih oke ya. Nah, tapi kalau ada masalah, bagaimana suami gimana ya, harus tetap bisa bijak gitu ya dalam menghadapi antara istri dan mama seperti itu. Apalagi kalau mereka ada masalah seperti itu. Kalau dulu sih, kalau pas saya pas ada hal-hal yang saya nggak sejalan sama mertua saya gitu ya, suami saya bilang udahlah gitu kan, hal yang tidak esensi jangan diributin kayak gitu. Apa sih susahnya kamu tuh ngikutin? Dia cuma ngomong seperti itu. Tapi dalam hal yang dianjurkan itu adalah hal yang benar gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya ada hal yang kurang pas gitu ya, suami saya dulu itu memang beliau masuk dalam kategori orang dia ngomong sama mama atau papa nggak bisa seperti itulah. Nah, jadi beliau adalah orang yang iya enggak di depan seperti itu. Nah, kayak gitu. Tapi bukan maksudnya menggurui orang tua ya, tapi dia bilang iya sebaiknya jangan seperti itu ya, ya caranya lah ya kayak gitu. Tapi peran suami sangat besar banget seperti itu. Apalagi kalau pas kita lagi nggak enakan sama mertua, tuh suami kok kelihatannya mihaknya di mertua dan pihak kita, waduh itu kan bisa perang nanti kan. Tapi suami harus bijak ya kan, membawa istri tetap menghormati mertua seperti itu. Nah, Ibu sendiri sebagai pemimpin rohani nih Bu ya, buat anak-anak muda mungkin yang mengajukan permohonan untuk mau menikah gitu ya Bu. Biasa kan ada konseling atau bimbingan pranikah gitu. Jadi hal itu juga diinfokan nggak ya Bu? Maksudnya bukan hanya tentang pasangan aja, tapi bahwa keluarga besar ini menjadi satu seperti itu gitu. Karena ada hal-hal mungkin yang nanti akan dihadapi ke depannya itu ada ya Bu di dalam bimbingan. Jadi perlu gitu ya seorang wanita maupun pria yang belum menikah itu punya nilai-nilai dasar dari bimbingan konseling tersebut ya Bu? Iya. Jadi kalau perlu sih, banyak orang menganggap konseling itu kayak seperti formalitas ya di gereja ya untuk bisa diberkati seperti itu. Padahal dari konseling pranikah itu kita banyak diperlengkapi ya sesuai dengan firman, prinsipnya kebenaran firman, di mana ini dibutuhkan pada saat kita masuk ke jenjang pernikahan, kehidupan berumah tangga dalam banyak hal, dalam hal mengatur keuangan, dalam hal siapa yang mengatur keuangan, dalam hal bagaimana mengatur rumah, dalam hal siapa yang bekerja. Sampai itu banyak hal yang kelihatannya sepele tapi itu betul-betul hal yang penting gitu. Termasuk juga urusan seksual seperti itu kan juga harus dibicarakan seperti itu. Minimal kita sebagai pemimpin kita harus memberikan apa yang sesuai dengan kebenaran firman seperti itu. Dan sebenarnya kalau konseling pranikah itu bukan cuma sebelum menikah, sebenarnya setelah menikah itu lebih perlu lagi gitu loh. Setelah menikah masih lanjut. Mestinya banyak orang kan stuck di sudah married, that's all, selesai nih, sudah diberkati, sudah selesai. Mestinya yang penting adalah setelah menikah, karena apa? Mereka waktu konseling pranikah kan teori aja nih yang diberikan. Nah, pada saat sudah menikah, sudah hidup serumah, sudah kelihatan nih baiknya apa, buruknya apa, kan sudah kelihatan nih setiap hari 24 jam bareng seperti itu. Pasti mulai masalah mulai ada ya karena gitu, karena berdua itu kan beda latar belakang, beda sifat, beda tradisi, cara hidup, dan semua berbeda dari keluarga yang berbeda. Nah, itulah mulainya bagaimana kita sama-sama bisa saling menyesuaikan. Dan untuk menyesuaikan tidak gampang kan. Sementara kan biasa manusia pengennya saya ikutin dengan acara saya, sedangkan si suami maunya dengan caranya dia kayak gitu. Justru
mestinya konselingnya itu lebih banyak di setelah menikah juga gitu loh. Nah, bagaimana mereka sudah menghadapi gimana ini penerapannya kayak gitu dan kebenaran firman pada saat konflik terjadi, bagaimana nih apa yang harus dilakukan, itu yang lebih penting karena yaitu dua orang yang dulu sendiri-sendiri sekarang sudah jadi satu, di mana semuanya kan apa yang menjadi milik suami menjadi milik si istri, apa yang menjadi keputusan suami itu istri juga ngikut. Terus bagaimana istri harus menundukkan diri kepada suami yang dulunya mamanya mau pergi langsung pergi, sekarang kalau suami bilang enggak ya berarti harus duduk diam lah di rumah seperti itu, gimana. Nah itu kan semua terjadi pada saat sudah menikah seperti itu, dan itu perlu banget, tapi tidak banyak orang menyadari bahwa konseling setelah menikah itu penting seperti itu. Saya aja baru tahu. Kirain konseling pernikahan itu ya selesai setelah kita sudah menikah. Ternyata terlebih penting juga setelah kita sudah mengarungi bahtera rumah tangga ya. Karena sudah kelihatan kan, sudah terasa oh ternyata ini loh kayak gini loh, kok seperti ini ya, kok semua pada jadi pertanyaan sekarang kan kayak gitu. Jadi perlu dibimbing kayak seperti itu. Gitu, luar biasa sekali. Nah buat sahabat podcast nih yang mau menikah gitu ya, yang lagi bimbingan pranikah, setelah menikah juga ternyata harus bimbingan lebih lanjut lagi ya Bu ya, supaya semakin dewasa gitu, ya. Kalau dulu kan masih pacaran jauh-jauhan, sekarang udah deket, udah kelihatan sifat aslinya gitu dari pasangan gitu. Dulu kan pernikahan kan promosi. Promosi. Kalau udah menikah semua tampil apa adanya. Ya, luar biasa sekali. Nah, sahabat podcast, kami mengingatkan kembali yuk yang mau bertanya atau punya pengalaman pribadi tentang mertua atau menantu atau mungkin tentang masalah rumah tangga, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Ya, sebenarnya masih banyak sih Bu yang ingin dipertanyakan, tapi mungkin kita bisa berlanjut di episode-episode berikutnya ya Bu, karena terbatas waktu juga. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya siaran ini boleh menjadi berkat untuk kita semua supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya sahabat podcast, terus saksikan siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.